وكراهيته اللحن. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله ما رأينا أفصح منك فقال إن الله تعالى لم يجعلني لحانا اختار لي خير الكلام كتابه القرآن. وفي المستدرك عن علي بن الحسين رضي الله تعالى عنهما أكبر العباس رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه حلتان وله ضفيرتان وهو أبيض فلما رآه تبسم فقال العباس يا رسول الله ما أضحكك قال أضحك الله سنك فقال أعجبني جمال عم النبي صلى الله عليه وسلم فقال العباس ما الجمال فقال اللسان وعند العسكري ما الجمال في الرجل قال فصاحة لسانه. وقد جمع علماء السلف رضي الله تعالى عنهم الدواوين الجامعة لبعض جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم ونحن نذكر منها 40 حديثا لعل الله تعالى يكتب لنا أجر ما ورد في الحديث الذي رواه ابن نجار عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حفظ على أمتي 40 حديثا من سنتي أدخلته يوم القيامة في شفاعتي. وفي رواية ابن عدي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حفظ على أمتي 40 حديثا من السنة كنت له شفيعا وشهيدا يوم القيامة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Pujian Nabi Muhammad SAW untuk lisan yang fasih. Dan Nabi Muhammad SAW tidak menyukai lahan. Lahan itu lawan katanya fasih. Artinya itu salah di dalam pembicaraan. Itu tidak disukai oleh Rasulullah SAW. Pernah suatu ketika Abu Hurairah berkata, kami berkata pada Nabi, ya Rasulullah, kami seakan-akan melihat kami ini lebih fasih daripada engkau. Kami lebih fasih daripada engkau. Dan kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah SWT itu, jadi mungkin Nabi Muhammad tidak diketahui pernah bersyair atau buat syair semacam itulah. Dan kata Nabi, Allah SWT tidak menjadikanku seorang yang lahanan. Lahanan itu artinya ucapannya salah. Ucapannya salah. Jadi ucapannya tidak sesuai dengan kaidah-kaidah pengucapan daripada orang Arab di masa itu. Jadi fasih itu bukan cuma sekedar baca Quran, fasih itu bukan itu aja. Fasih itu lisan yang berbicara sesuai dengan kaidah bahasa Arab yang berlaku di masa itu. Namanya fasih. Allah tidak menjadikan aku orang yang tidak fasih. Dan Allah SWT memilih kepadaku ucapan yang paling baik, yaitu kitab sucinya, yaitu Al-Quran. Kemudian dari Al-Mustadrak, daripada Ali bin Husain, semoga Allah meridhai keduanya, suatu ketika Abbas itu mendatangi Nabi Muhammad. Kemudian beliau menggunakan 2 selendang seperti itu, dan rambutnya itu panjang, ada kuncirnya 2 begini. Wahwa abiyad, dan kulitnya itu putih. Jadi tampannya luar biasa memang. Falamma ra'ahu tabassam. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW menyaksikan Abbas, Nabi tersenyum. Maka Abbas bertanya, ya Rasulullah ma adhakak adhakallahu sinnak. Ya Rasulullah, apa yang menyebabkan engkau tertawa? Dan semoga Allah menjadikan kamu ini selalu tertawa. Jadi adhakallahu sinnak itu ungkapan mendoakan agar orang itu selalu bahagia. Maka Nabi menjawab, a'jabani jamalu amin Nabi. Saya ini kagum dengan ketampanan pamannya Nabi. Maksudnya ya Abbas sendiri itu. Kata Abbas, ya Rasulullah, keindahan itu maksudnya apa? Nabi al-lisan. Yaitu adalah kepandaian berbicara. Nah, Al-Askari menyampaikan, mal jamalu fir rajul qala fasahatu lisani. Apa keindahan bagi seseorang laki-laki? Maka jawabannya adalah kefasihan lisannya di dalam berbicara. Itu adalah keindahan bagi seorang laki-laki. Nah, Nabi Muhammad SAW itu orang yang pembicaraannya paling fasih.
Nah, sehingga akhirnya nih dilanjutkan di dalam paragraf setelahnya, dan ulama salaf telah membuat sekian banyak kumpulan-kumpulan kepada hadis-hadis Nabi Muhammad. Dan kami menyebutkan 40 hadis. Semoga Allah Subhanahu wa taala, ini kata Syekh Abdullah Sirajuddin, mencatat pahala untuk saya sebagaimana yang disampaikan oleh riwayat Ibn Najjar dari Abi Said bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hafidhu ala ummati arba'ina haditsan min sunnati adkhaltuhu yaumal qiyamah fi syafaati." Barang siapa umatku yang menjaga 40 hadis. Menjaga itu bisa jadi menghafal, bisa jadi menulis, bisa jadi mengumpulkan, pokoknya menjaga 40 hadis. Bisa jadi dia hafal, atau dia itu kumpulkan, atau dia itu pokoknya dia mungkin dia sampaikan kepada orang 40 hadis, maka aku akan memasukkan dirinya di hari kiamat ke dalam syafaatku. Dan dalam riwayat Ibn Adi dari Abdullah bin Abbas, Nabi SAW bersabda, barang siapa menjaga untuk umatku 40 hadis daripada sunnah, maka aku akan jadi pemberi syafaat dan akan jadi saksi untuknya ada di hari kiamat. Nah, karena rahasia itulah akhirnya banyak ulama itu yang membuat kumpulan hadis itu 40. Imam Nawawi kan ada Arba'in An-Nawawiyah. Imam Suyuti juga ada. Ada lagi ulama mengumpulkan 40 hadis hanya untuk di dalam bab salam. Ucapan Assalamualaikum itu 40 hadis ada. Ada lagi 40 hadis keutamaan Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW, itu juga ada. Bahkan di antara kumpulan 40 yang paling unik yang ada, itu karya Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani, ulama Padang tapi tinggalnya ada di Haramain dan jadi musnidud dunya, pemegang sanad terbanyak di dunia. Itu beliau mengumpulkan kitab hadis judulnya Al-Arba'un Al-Buldaniyah. 40 hadis dari 40 ulama yang berbeda sanadnya, dari 40 daerah yang berbeda. Jadi dulu ulama itu punya sanad hadis. Nah, itu punya sanad hadis. Maka beliau kumpulkan, beliau itu 40 daerah itu ada, beliau ngambil dari daerah Mekah itu ulama Mekah ada dari ulama Hadramaut ada, bahkan dari ulama yang di Nusantara pun juga ada. 40 hadis dari 40 ulama yang berbeda, sanad yang berbeda, matan yang berbeda, dan 40 daerah yang berbeda. 40 hadis Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Al-hadits al-awwal fi wasiyati sallallahu alaihi wasallam li Ibnu Abbas yubayyinu lahu fiha ma yujibu an yakunu alaihi al-mu'minu ma'a Allah ta'ala. Ruwaya Tirmidzi an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala kuntu khalafa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yawman faqala li ya ghulamu inni a'lamuka u'allimuka kalimatin yahfadillahu yahfadillahu tajidhu tujahak idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lima yanfa'uka lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak wa in ijtama'at ala an yadhurruka bi syai'in lima yadhurruka lam yadhurruka bi syai'in illa bi syai'in qad katabahu Allahu alaik rufi'at al-aqlamu wa jaffat suhuf. Zada al-Imam Ahmad fi riwayatih ta'arraf ila Allah fi raha'i ya'rifka fi shiddah wa'lam anna sabra ala ma takrahu khaira kathir wa anna nasra ma'as sabra wa sabir wa anna al-faraja ma'al karb wa anna ma'al usri yusra. 40 hadis ini juga disebutkan oleh Syekh Abdullah Sirajuddin Al-Husaini dalam kitabnya. Ini. Bukan perlu kita ketahui bersama, Syekh Abdullah Sirajuddin ini ulama yang masih masanya dekat sama kita. Jadi meninggalnya tuh belum lama, bukan ulama yang meninggal ratusan tahun yang lalu, enggak, mungkin baru 10 tahun atau mungkin 15 tahun yang lalu lah. Belum lama beliau meninggal dunia. Jadi hadis-hadis yang beliau pilihan itu yang beliau pilihkan adalah yang sesuai dengan kondisi zaman kita saat ini. Hadis yang pertama adalah wasiatnya Nabi Muhammad untuk Abdullah bin Abbas. Menjelaskan
yang wajib bagaimana keadaan seorang mukmin hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui, ini Abdullah bin Abbas ketika diajak bicara dengan Nabi dinasihati ini, ketika itu usianya 6 tahun. Jadi ini nasihat yang nanti akan saya terjemahkan ini dari hadis Nabi ini. Ini nasihatnya Nabi Muhammad, obrolannya Rasulullah dengan anak usia 6 tahun. Kita lihat, kita kalau ngobrol sama anak usia 6 tahun ngobrolnya apa sih? Mainan, binatang peliharaan, mungkin kan itu. Ini obrolan Nabi Muhammad dengan anak usia 6 tahun. Apa obrolan Nabi? Abdullah bin Abbas meriwayatkan, dan ini cerdasnya Abdullah bin Abbas, umur 6 tahun obrolannya sama Nabi masih ingat. Bahkan bisa meriwayatkan. Kuntu khalfan Nabi SAW yauman. Aku pernah naik kendaraan, saya dibonceng Nabi. Jadi Nabi di depan, saya yang di belakangnya. Dan Nabi mengatakan apa? Ya gulam, anak, hai anak, ini u'allimuka kalimatin. Saya ajari kepada kamu beberapa kalimat ya. Ini ya, ini ngomongnya Nabi sama anak umur 6 tahun. Apa? Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjaga kamu. Jagalah Allah, maka Allah akan menjaga kamu. Pertanyaannya, kita ngomong ini sama anak kita setelah usia berapa? Ini usia 6 tahun. Nabi sudah mengatakan, jagalah Allah maka Allah akan menjaga kamu. Maknanya, kamu jaga dirimu untuk mengikuti aturan Allah, maka Allah akan menjaga nikmat-nikmatnya selalu diberikan kepada kamu. Ihfadillah tajidhu tujahak. Kamu jaga Allah, nanti Allah tuh seakan-akan ada di hadapanmu terus. Maksudnya Allah akan bela kamu. Tapi kamu jaga Allah, kamu jaga aturan Allah. Wa idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu tuh mau minta, mintanya sama Allah. Umur 6 tahun, mintanya sama Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu mau minta tolong, minta tolongmu juga sama Allah. Wa alam, ketahuilah, annal ummata, seandainya seluruh umat ini, dari semua manusia, dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat nanti, istama'at, sepakat mereka, ala ayanfa'uka bisya'in, untuk memberikan manfaat kepada kamu dengan sesuatu, lam yanfa'uka illa bisya'in qad katabahullahu lak. Maka enggak akan ada manfaat yang sampai kepada kamu kecuali yang ditakdirkan sama Allah pada kamu. Jadi semua manusia sepakat mau ngasih manfaat kepada kita, maka yang terjadi adalah takdir Allah kepada kita. Dan seandainya semua sepakat seluruh manusia mau mencelakakan kita, semua yang sepakat. Ada yang mau pembunuhan berencana oleh seluruh makhluk di dunia, gimana bisa luput? Maka enggak akan membahayakan kamu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah takdirkan kepada kamu semuanya. Ibarat takdir itu adalah ibarat penanya sudah diangkat, kertasnya sudah kering. Jadi enggak bisa dihapus lagi. Itu yang disampaikan Nabi SAW kepada Abdullah bin Abbas. Sampai ada satu nasihat ini dari seorang ulama yang nasihat ini sangat indah. Sangat indah. Nasihat ini mengatakan begini, jangan kamu pernah khawatir terhadap orang-orang yang akan berbuat buruk kepada kamu. Kenapa? Karena maksimal yang bisa dia lakukan adalah menjalankan takdir Allah yang akan terjadi kepada kamu. Selesai. Jadi kalau sampai ada sesuatu yang terjadi pada diri kita, bukan karena orang yang mencelakakan kita hebat, enggak. Ya takdir Allah memang kita lagi diuji, gitu aja. Jadi kamu tidak usah khawatir. Yang terhebat yang bisa dilakukan oleh musuhmu adalah menjalankan takdir Allah kepadamu. Selesai. Kemudian Imam Ahmad menambahkan riwayat, Nabi menambahkan nasihat kepada Abdullah bin Abbas, ta'arraf ilallah firraha ya'rifka fi syiddah. Kalau kamu senang, ingat sama Allah. Nanti kalau kamu susah, Allah juga akan ingat sama kamu nanti. Dan kamu tahu, sabar menghadapi sesuatu yang enggak kamu sukai, di situ terdapat kebaikan yang banyak. Kebaikan banyak, yang bilang banyak ini Nabi Muhammad loh. Nabi Muhammad mengatakan kebaikan yang banyak, berarti banyaknya seperti apa? Ada, mohon maaf, orang bilang, kamu saya kasih uang banyak. Dengan yang ngomong orang terkaya di dunia, kamu saya kasih uang banyak. Angka banyaknya sama atau beda ini? Ini kebaikan yang banyak dari Nabi Muhammad. Kebaikan yang banyak kamu dapatkan kalau kamu sabar. Wa anna nasra ma'as sabri. Pertolongan itu ketika kamu sabar. Wa annal faraja ma'al karbi. Jalan keluar ketika kamu sedang susah. Wa anna ma'al usri yusran. Orang yang susah pasti akan mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, nasihat Nabi Muhammad SAW,
untuk anak usia 6 tahun. Padahal untuk kita bahkan sampai usia kita 60 tahun nasihat ini masih bermanfaat insyaallah. Itulah nasihatnya Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Al-hadits tsani fi wasiyatihi sallallahu alaihi wasallam libni Umar radhiyallahu anhuma. Ruwayat Tirmidzi an Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimangkibi faqala kun fit dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin wa'udda nafsaka min ahlil kubur. Wa fi riwayatin Nasa'i wa Ahmad ziyadatun fi awalih u'budillaha ka'annaka tarahu. Wa hadhihi al-wasiyah fiha bayanu marahil as-sair was-suluk ila maqami malikal muluk. Wa qad tadammanat hadhihi al-marahil ats-tsalatsah jami'u manazil as-sairin wa maqamatul wasilin. Wa lana fi syarhi hadzal hadits bahthu wasi'in nafis nudzakkirhu fi ma ba'da nadhkuruhu fi ma ba'du insyaallah taala. Hadis yang kedua, wasiatnya Nabi kepada Abdullah bin Umar. Jadi suatu ketika Rasulullah SAW itu megang kedua pundaknya Abdullah bin Umar. Apa kata Nabi? Kun fid dunya, jadilah kamu di dunia ka'annaka gharibun. Kamu seperti gharib. Gharib itu tamu yang asing. Au abiru sabil, atau orang yang sedang melakukan perjalanan. Wa'udda nafsaka min ahlil kubur, dan anggaplah dirimu sudah jadi penghuni kubur. Nanti ada keterangannya. Ini riwayat Imam An-Nasa'i, ada riwayat lagi u'budillaha ka'annaka tarahu. Sembahlah Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Nah, ini wasiat adalah keterangan, yaitu marahilus siyar wasuluk, yaitu tingkatan bagaimana orang perjalanan menuju ke maqamil malikil muluk, yaitu menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ada 3 macam perjalanan, manazilus sairin wa maqamatul wasilin. Ada orang yang dia itu baru berjalan dan ada orang yang dia itu sudah sampai. Dan hadis ini syarahnya panjangnya luar biasa. Tapi tadi sempat kita baca sedikit dari syarah yang disebut oleh sebagian ulama. Maksudnya begini. Kamu hidup di dunia itu ada 3 tingkatan. 1, merasa asing jadi tamu. Kita bertamu ke rumahnya orang, sekalipun rumahnya enak apa enggak? Tetap enggak enak. Kenapa? Bukan rumah kita sendiri. Mau enggak mau tetap enggak enak. Ya gharib itu begitu. Jadi seenak apapun di dunia kamu harus merasa enggak enak. Kenapa? Ini bakal kamu tinggalkan. Rumah yang sudah kamu bangun megah ini bakal kamu tinggalkan. Bisa jadi rumah orang lain bentar lagi. Kamu mati dibagi sama ahli waris dijual. Bukan hak kamu lagi, kamu enggak punya hak sudah. Rumah itu kalau kamu mati. Jadi kamu harus gharib. Jadi seenak-enaknya kamu di rumah atau di istana, kamu harus tahu bakal kamu tinggalkan loh ini. Itu abiru sabil udah. Atau kamu tingkatan yang kedua. Orang yang sudah tidak mikir rumah, lompong perjalanan kok. Ada orang perjalanan dari Solo mau ke Tawangmangu. Lewat Karanganyar, kan tidak mungkin dia mau berkemah di Karanganyar. Tujuannya ke Tawangmangu, bukan ada karena mau apa dia menghabiskan waktu lama-lama di Karanganyar. Banyak orang yang gitu, jadi di dunia ini dia tidak mikir untuk memiliki sesuatu. Yang penting saya punya simpanan nanti ada di akhirat. Makom yang ketiga, ini makom orang yang sudah sampai. Di dunia udah merasa kayak ahlul kubur, bentar lagi mati. Sholat, udah kayak sholat yang terakhir. Makan, ya ini mesti bisa makan. Mungkin sehari tidak bisa makan lagi. Jadi selalu nganggap dirinya bentar lagi mati sudah makom yang wasilin, sudah seakan-akan orang yang ada di ahli kubur. Itu tafsiran hadis ini, syarah hadis ini menurut sebagian para ulama. Artinya hadis ini Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada Abdullah bin Umar, jangan nyaman hidup di dunia ini karena semuanya pasti akan ditinggalkan. Dan yang kita bawa nanti itu adalah amal soleh. Dan amal soleh itu ada macam-macam. Ada amal soleh yang ghairu jariyah, ada amal soleh yang jariyah. Maka beruntunglah orang yang ketika dia meninggal tidak ikut mati amal solehnya, yaitu dia punya amal jariyah. Dan merugilah orang yang ketika meninggal dia amalnya juga ikut mati, atau malah mungkin dia punya dosa yang masih mengalir. Na'udzubillah min dzalik.
Bismillahirrahmanirrahim. Radiyallahu ankum. Al-hadithu salis. Yubayyinu fi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-amal alladhi yaj'alul muslimu mahbuban 'inda Allahi wa 'inda an-nas. Ruwa Ibnu Majah an Sahl bin Sa'd as-Sa'di radhiyallahu anhu qala jaa'a rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas faqala izhad fid dunya yuhibbuka Allah wazhad fi aydin nas yuhibbuka an-nas. Kemudian setelah itu hadis yang ketiga, yaitu Nabi Muhammad SAW menerangkan amal yang menjadikan seseorang itu dicintai Allah dan dicintai oleh manusia. Ibn Majah dari Sahl bin Sa'd as-Sa'idi meriwayatkan, datang seseorang kepada Nabi. Kemudian mengatakan, ya Rasulullah, tolong saya dikasih tahu amalan yang kalau saya amalkan, maka Allah akan mencintai saya dan masyarakat akan mencintai saya juga. Maka Nabi menjawab, izhad fid dunya yuhibbukallah. Jadilah kamu itu zuhud di dunia itu, zuhud itu bukan berarti tidak punya kekayaan. Zuhud itu adalah orang yang tidak ambisi dengan kekayaan. Muslim itu bukan hanya boleh kaya, dianjurkan jadi orang yang kaya kalau memang dia bisa. Namun yang tidak diperbolehkan adalah muslim yang memperoleh kekayaan dengan segala cara atau muslim yang mencintai kekayaannya berlebihan. Itu yang enggak boleh. Izhad fid dunya, kamu zuhud di dunia ini, kamu dicintai sama Allah. Dan kamu zuhud terhadap apa yang dimiliki sama orang lain, maka orang akan mencintai kamu. Artinya jangan gampang minta sama orang. Entah itu minta tolongkah atau apa pun, jangan gampang minta sama orang. Kalau orang itu enggak suka minta sama orang, dia akan dicintai sama orang. Kan, dan sebaik apapun orang kalau setiap hari dimintain terus, maka lama-lama akan gak asik juga. Lama-lama akan gak nyaman juga. Jadi kamu jangan ambisi dengan dunia, kamu akan dicintai sama Allah, dan juga jangan ambisi dengan apa yang dimiliki sama orang lain, maka kamu akan dicintai oleh kebanyakan orang nantinya insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. الحديث الرابع يوصي فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يكون الإنسان كلا على الناس طامعا فيما عنده وأن يتوجه بكليته إلى كل من صلواته لأنها ربما كانت آخر صلاته. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أوصني فقال صلى الله عليه وسلم عليك بالإياس مما في أيدي الناس وإياك والطمع فإنه الفقر الحاضر وصل صلاتك وأنت مودع وإياك وما يعتذر منه. الحديث الخامس يوصي فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالمبادرة إلى الأعمال الصالحة وعدم التسويف والكسل عنها قبل أن تشتغله الشواغل أو تمنعه الموانع. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال سبعا هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مدغيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة فساعة أدهى وأمر. Kemudian hadis yang keempat, ini akan ada 40 hadis, ini hadis yang keempat. Nabi SAW memberikan wasiat agar orang itu tidak menjadi orang yang tamak terhadap apa yang dimiliki sama orang lain, dan sholatnya yang benar, karena bisa jadi sholat itu adalah sholat yang terakhir bagi dia. Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau meriwayatkan, datang seseorang kepada Nabi Muhammad. Kemudian menanyakan kepada Nabi, "Ausini ya Rasulullah, berikanlah kepadaku wasiat." Dulu orang itu kalau ketemu sama orang soleh minta wasiat, loh sekarang minta selfie. Saya kebalik sekarang. Akhirnya datang Nabi minta wasiat, dan subhanallah kalau kita perhatikan ini setiap sahabat bersama Nabi Ausini, nanti jawabannya Nabi itu beda-beda. Jadi karena Nabi Muhammad SAW itu bisa menempatkan pembicaraan sesuai dengan yang diajak bicara. Nanti ada Ausini sama Nabi di dalam hadis yang lain, ya Rasulullah Ausini, saya kasih wasiat. Nabi apa? La taghdab, jangan marah.
Ini beda lagi. Apa wasiatnya? Alaika bil iyas bima mimma fi aidinas. Kamu itu jangan ambisi, kamu tuh cuek aja, gak usah mikir apa-apa yang sudah di tangan orang lain. Jangan kamu itu cinta tapi sama hartanya orang. Cinta tapi sama hartanya orang, kepengen kamu dapat bagian, pengen kamu merasakan juga apa yang dimiliki sama orang lain, tidak usah. Iyyaka wa tama' fa innahu fakrul hadir. Dan hati-hati dengan penyakit tamak. Tamak itu adalah kefakiran yang sudah datang saat ini, nyata. Orang yang tamak itu orang yang paling fakir. Orang yang tamak, orang yang paling fakir. Orang yang qani, orang yang paling qani. Orang yang paling kaya. Tami lawannya qani. Tami orang tamak itu dia orang yang ambisius terus. Jadi merasa tidak pernah cukup. Lawannya apa? Qanaah. Qanaah itu dengan sedikit aja itu sudah merasakan bahagianya luar biasa. Banyak sekali nasihatnya Al-Habib Abdullah bin Alawil Haddad. Beliau menyatakan orang yang di dunia ini yang paling senang, itu yang paling qanaah. Jadi dia setiap dapat nikmat sekecil apapun dia menghargai nikmat tersebut. Itu orang yang paling bahagia di dunia ini. Dapat nikmat itu alhamdulillah disyukuri. Tapi kalau orang tamak, dia nggak akan pernah puas. Dia sudah punya ini, kok masih kurang ya. Jadi dia tidak bisa menikmati apa yang dia miliki, selalu mikir apa yang belum dia miliki. Fakrul hadir, fakir berarti orang itu. Sekalipun rekeningnya isinya miliaran kalau perlu. Fakir dia. Kenapa? Tidak pernah bisa menikmati. Karena dia fokus terhadap apa yang belum dia miliki. Orang qanaah enggak, yang sudah dimiliki disyukuri. Hasilnya apa? Orang qanaah nanti banyak mendapatkan hal-hal yang bagus dalam kehidupannya. Nah, orang yang tamak justru semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Wa sholli salataka wa anta muwaddi. Kalau kamu itu salat, jadikan itu salat perpisahan. Umpama ada orang dapat kabar jam 2 nanti Israel mau jemput on time, tidak mungkin telat. Kira-kira waktu sholat duhur HP-nya bunyi masih ingat HP apa enggak dia? Tidak mungkin. Terus sholat sunnahnya berapa rakaat ada? Banyak. Kenapa? Mau mati. Nah sekarang jangankan nunggu jam 2, yang jamin kita jam 1 masih hidup siapa? Yang jamin kita setengah jam lagi masih hidup siapa? Enggak ada. Maka kata Nabi, sholatnya kamu itu sholatnya orang perpisahan. Jadi kalau kamu mau sholat, itu mikirnya bentar lagi saya mati, ini sholat terakhir saya. Perkara Allah kamu dikasih hidup lagi sampai sholat asar mikir lagi, sholat asar ini sholat terakhir saya, bentar lagi mati. Kasih umur sampai maghrib ini suruh sholatnya kita, setiap saatnya adalah sholatnya orang yang perpisahan. Wa iyyaka wa ma yu'tadaru minhu, dan kamu hati-hatilah, jauhkanlah semua perkara-perkara yang kamu dilarang daripadanya. Itu disebutkan dalam syarah hadis seperti jangan kamu berbuat perbuatan yang kurang baik atau kamu berucap dengan ucapan yang kurang baik. Hadis yang kelima yaitu Nabi Muhammad SAW mewasiatkan untuk kita bersegera di dalam amal soleh, tidak menunda-nunda dan tidak malas sebelum datang sesuatu yang membuat kita sibuk atau yang mencegah kita bisa beramal soleh. Itu daripada Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, badiru bil a'mali sab'an. Segeralah kamu beramal soleh. Kenapa? Sebelum datangnya 7 hal ini. Ya, 7 hal ini itu bisa datang pada kamu. Makanya amal soleh mulai dari sekarang. Hal tantadhiruna illa faqron munsian. Yang kamu tunggu tuh bisa jadi hanya kefakiran yang menjadikan kamu itu lupa. Au ghinan mudghiyan, kekayaan yang menjadikan kamu itu lalai. Au maradhan mufsidan, penyakit yang menjadikan kamu itu rusak, kamu udah enggak normal lagi, enggak stabil lagi. Ada anggota tubuh kamu yang mungkin enggak berfungsi pada sebagaimana biasanya. Au haraman mufnidan, atau kamu udah tua, yang tua itu menyebabkan kamu menjadi lemah. Au mautan mujhizan, atau kematian yang cepat, kematian yang mendadak. Awid dajjal fasyarru ghaibin yuntadzir, atau kamu akan jumpa dengan dajjal, itu adalah perkara gaib yang paling buruk untuk dinanti kedatangannya. Awis atau kiamat fasa'atu adha wa amar, maka kalau sudah datangnya kiamat itu kalau sudah datang itu akan membuat orang itu bingung dan menjadi itu adalah perkara yang paling baik. Jadi manusia itu disuruh
oleh Nabi bersegera beramal soleh sebelum datangnya masa udah nggak bisa beramal soleh lagi. Ada orang yang mohon maaf mungkin saat ini dia kondisinya hanya terbaring di tempat tidur. Seandainya dia mikir apa? Ya Allah, seandainya saya bisa sholat ada berangkat ke masjid. Itu seandainya dia dulu ketika masa sehatnya dia ke masjid terus, saat dia tidur dia dapat pahala seperti dia ke masjid. Kenapa? Karena dia melazimi amal soleh, tidak bisa melazimi karena ada udzur. Tapi kalau dia dulunya tidak pernah amal soleh, sudah sakit baru mikir amal soleh, tidak bisa, tidak dapat apa-apa. Yang dia dapatkan hanya penyesalan. Makanya selama kita masih sama Allah diberikan kekuatan yang ada saat ini, maka manfaatkanlah untuk beramal soleh sebaik mungkin. Kenapa? Karena akan ada tiba satu masa di mana ada amal-amal soleh tertentu yang mungkin tidak bisa kita lakukan. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Al-hadithu sadis jana fi Nabi sallallahu alaihi wasallam an yakunu al-insanu imma'a bal yakunu muhsinan muttabi'an lil haq. An Hudzaifah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la takunu im'atan taquluna in ahsanan nas ihsanan wa in dhalamu dhalamna walakin waddinu anfusakum in ahsanan nas an tuhsinu wa in asa'u an la tudlamu. Kemudian hadis yang ke-6, Nabi SAW itu melarang seseorang untuk menjadi imma'ah. Imma'ah itu nanti akan ada keterangannya bal yakunu muhsinan muttabi'anil haq. Akan tapi jadi orang yang satu muhsinan yang baik, yang kedua muttabi'anil haq. Nah, dari Hudzaifah bin Yaman. Nah, Hudzaifah bin Yaman ini salah seorang sahabat Nabi. Nanti akan banyak hadis-hadis tentang akhir zaman diriwayatkan sama beliau. Jadi hadis akhir zaman itu banyak diriwayatkan oleh sahabat Hudzaifah ini karena beliau itu banyak memegang rahasianya Rasulullah SAW. Bahkan pernah ketika Sayyidina Umar bin Khattab, ini ada di Sahih Bukhari. Ketika Sayyidina Umar bin Khattab itu udah di masa-masa pemerintahannya, itu nanya sama Hudzaifah tentang fitnah ini. Nanya tentang fitnah ini. Maka akhirnya sampai ketemu kesimpulan jawabannya itu, ya fitnah itu hati-hati, jangan sampai itu pintu fitnah itu dibuka. Terus Sayyidina Umar nanya, pintunya dibuka apa rusak? Jauh ya, pintunya rusak. Ternyata dimaksud pintu fitnah itu adalah wafatnya Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab setelah wafat itu pintu fitnah. Kenapa? Karena Sayyidina Utsman bin Affan itu terindikasi yang menghabisi nyawa beliau itu orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, orang Muslim juga. Sayyidina Ali juga yang membunuh juga orang yang beragama Islam. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain itu semua yang membunuh orang yang beragama Islam semuanya. Ya, Sayyidina Umar yang membunuh orang Majusi. Jadi fitnah umat ini itu dimulai dengan wafatnya Sayyidina Umar. Kitabnya Sayyid Maliki Dakhairul Muhammadiyah itu ada satu kisah unik. Nabi itu punya cincin. Cincin ini dipakai sama Nabi. Ketika Nabi wafat dipakai sama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq wafat dipakai sama Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab wafat dipakai sama Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman wafat, sebelum Sayyidina Utsman wafat cincinnya udah hilang. Masuk ke sumur, dicari orang 3 hari orang nyari, tidak ketemu. Nah ketika itu sebagian ulama ngasih isyarat akan terjadi sesuatu. Itu akhirnya mulai fitnah. Ketika itu mulai ada Muslim membunuh Muslim itu di zaman Sayyidina Utsman bin Affan. Jadi Hudzaifah bin Yaman beliau mengatakan Nabi SAW bersabda, la takunu imma'ah. Jangan kamu itu jadi orang imma'ah. Imma'ah itu gimana? Nah, dikatakan orang yang tidak punya pendirian. Ikut kepada semua yang ada di hadapannya. Zaman sekarang ya bahasanya, ikut kepada semua yang viral. Yang viral gini dia begitu. Yang rame gini dia rame. Jadi tidak punya pendapat, tidak bisa mengetahui mana yang hak, mana yang batil, kecuali cuma ikut-ikutan apa yang dia lihat kelihatan rame ya itu yang dia ikuti. Makanya pernah Hudzaifah bin Yaman, Hudzaifah bin Yaman juga menyatakan fitnah terbesar adalah ketika suatu saat akan datang satu masa ada hak, ada batil, orang tidak ngerti mana yang hak dan mana yang batil. Itu fitnah yang paling besar. Imam ini orang seperti itu. Tidak bisa mengenali al-haq.
Tidak bisa mengenali mana yang benar. Ya pokoknya cuma ikut-ikutan aja. Ya pokoknya kalau orang in ahsanan nas ahsana. Orang semua baik, ya saya juga baik. Wa in dzalamu dzalamu. Kalau orang semua zalim, saya juga akan ikut zalim. Sampai ikut itu sampai seperti itu. Ah, tapi kan apa? La walakin watinu anfusakum. Kamu harus jadi orang yang punya karakter. In ahsanan nas antusinu. Kalau orang baik, saya juga akan baik. Wa in asa'u, tapi orang itu zalim semuanya, maka saya tidak akan mendolimi siapapun juga. Ada dengan nasihat salah satu ulama salaf, ngasih nasihat begini. Kalau masyarakatmu itu kambing, kamu jangan jadi serigala yang memakan mereka. Tapi kalau datang satu masa masyarakatmu itu serigala, kamu jangan jadi kambing yang dimakan sama mereka. Jadi kamu jangan jadi kambing yang dimakan sama mereka. Ini nasihatnya yang paham ya paham, yang bingung ya bingung ini. Kalau masyarakatnya itu serigala, kamu jangan jadi kambing yang dimakan sama mereka. Lah kira-kira sekarang ini yang ada serigala atau monster sekarang ini? Yang ada. Kita tetap pokoknya selalu akan berbuat baik dan mengikuti yang hak. Apa al-haq? Al-haq itu adalah sesuatu yang merupakan kebenaran yang punya sanad bersambung sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan ikut yang model macam-macam, tapi ikut yang al-haq, ikut yang benar-benar sesuai dengan jalannya orang-orang yang soleh. Ada satu nasihat ini beredar di video yang disampaikan oleh Habib Abu Bakar Adni al-Masyhur, seorang cendekiawan muslim yang luar biasa. Beliau mengatakan akhir zaman jangan kamu itu sekedar ingin i'tizaz. I'tizaz itu kamu ingin kejayaan. Ingin kejayaan enggak. Akhir zaman yang paling aman itu ats-tsabat wassalamah. Mantap dan selamat. Itu yang paling manfaat ada di akhir zaman ini. Jadi kalau ada apapun juga yang kita enggak ragu-ragu, ini selamat apa enggak kita ya kalau ngikuti ini, yang enggak usah kita ikuti. Kita ikuti ats-tsabat yang mantap, hati kita tenang. Dan juga itu yang akan menyelamatkan itu thariqahnya salafun shalihun, dan kita bisa mengikutinya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah bil qabul wal iqbal wa salahil ahwal zahir wa batin wa yaftah alaina wa alaikum futul arifin wa yafaqihna wa iyyakum fid din wa yahdina wa iyyakum sabil wa yu'allimna wa iyyakum at-ta'wil wa ja'alna wa iyyakum ulama adhiya sulahan jaba Allah barakana fi ma razaqtana wa yu'afina wa ya'fu anna wa Allah yaghfir dhunubana yahsur ujbana wa yashif qulubana wa yaqdi hajatina Allah shfi mardana wa yahum wa rahab rajana wa rizqana marzakan kathiratan bi ta'ala masyaqa ma rataf syahsar munafiq hidayah wa Allah yahfadna wa iyyakum min kulli bala' wal waba' sun virus corona واشف مرضانا وارزقنا يكون مسل الخاتمة عند الموت بعد طول العمر فيه تعترف رضا فيه خير ودفع فيها سلامة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين نستعين نستغفر ونستغفر صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري أموري. اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك
واسلك بي سبيل هداك والحقني بأسفياء وصلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين.